Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini masih meneruskan yang pernah kita kaji, sebuah kitab kecil yang ditulis Syekh Abdul Hamid Abdul Fadil, Khamsata Asbab min Asbabi Naz'il Barokah, yang sudah dialih bahasakan ke bahasa kita Indonesia oleh Ustadz Abdul Somad. 15 sebab dicabutnya keberkahan oleh Allah. Jadi Khamsata Asbab min Asbabi Naz'il Barokah. Seingat saya, karena agak lama, sudah 2 bulan nih ya, yang sudah saya sampaikan itu sebab pertama, penyebab dicabutnya barokah. Barokah dulu kita artikan manfaat yang banyak ya. Karena seseorang itu tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah. Saya ingat untuk ngukur kita ini sudah takwa atau belum, Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya ajak mendalami surat Al-Anfal, ayatnya 2-4. Mungkin masih ingat, Al-Anfal itu rampasan perang. Jangankan kok takwa ya, muttaqi, kita ini derajat mukmin itu masih dipertanyakan. Gak percaya kita cek Al-Anfal 24 ya, gini kita ulang sebentar. Innamal mu'minun, dalam gramatika bahasa Arab inama itu kan adatul hasr, pembatas. Kita terjemahkan hanyalah, semata-mata. Yang disebut orang beriman itu hanyalah, syarat pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Syarat pertama ini saja belum tentu loh kita itu memenuhi. Jika disebut nama Allah ya, tersentak dia punya jiwa itu. Sekarang saya tanya, sehari-hari Bapak Ibu Saudara itu kalau mendengar panggilan sholat azan itu langsung tersentak cepet-cepet wudhu atau enggak? Jawabnya kata orang Arab, ahyanan. Apa itu ahyanan? Sometimes. Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Sering mana yang iya dengan enggak itu? Wallahu a'lam. Padahal ini baru beriman, tingkatannya kan muslim, mukmin, muttaqi atau muhsin ya. Islam, iman, ihsan. Apa sih bedanya Islam dengan iman itu? Kalau Islam itu sekedar berserah diri, kan dari kata aslama yuslimu islaman fawa muslim itu. Kalau iman itu biasanya di buku-buku tauhid diterjemahkan ikrar bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa amalun bil arkan. 3 menyatu itu. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hatinya, membuahkan amal itu. Yang berarti yang ketiga itu, membuahkan amal itu. Makanya kalau Bapak Saudara baca surat Al-Hujurat, di sana ada penjelasan dari Allah itu.
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab gunung Badui itu berkata kepada Muhammad, Muhammad, kami telah beriman, kami telah mukmin. Spontan ditegur oleh Allah itu, qul lam tu'minu. Jawab Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan saja kami baru muslim. Kenapa? Walamma yadkhul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hati-hati kalian itu. Coba itu. Makanya kalau Indonesia itu katanya mayoritas muslim, betul Pak, sangat benar. Tapi kayak mayoritas mukmin nanti dulu itu. Kalau mayoritas mukmin ya, pagi gini itu jamaahnya penuh seperti Jumatan itu. Sebab tidak ada sholat itu melebihi hebatnya sholat subuh berjamaah di masjid. Yang wajib loh ya. Kalau yang sunat itu yang tadi kita sebelum ke sini. Tadi tahajud enggak? Saya dengarkan ceramahnya Ustadz Baha itu merasa salah ya. Beliau mengartikan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yabitu itu bata yabitu itu bermalam-malam. Jadi yang namanya tahajud itu bermalam-malam artinya berjam-jam Pak. Kita itu bisa bangun jam 3 bangganya bukan main. Kalau Ustadz Baha itu jam 1 mulainya sudah itu. Nabi kan mulai jam 12 ke atas itu. Tapi ya jangan terus mengeluh, ya sudah kata orang Jawa sudah berapa-berapa wes. Berapa-berapa itu betul? Piro-piro. Ngono sing subuh malah jam 6. Jam sekian ini sudah bangun semua? Belum. Nanti pulang dari masjid lihat sepanjang jalan itu. Kalau rumah itu ya, ruang tamunya itu belum dinyalakan lampunya, kordennya belum dibuka, itu tandanya syarat kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah yang ngaji gini ini, ingatnya Allah itu kuat-kuat. Wa idza tuliyat itu quriat ya, dibacakan. Alaihim ayatu zadatum imana, imannya itu bertambah-tambah. Sekarang saya tanya, ada ndak orang itu walaupun seneng ngaji, nek ngaji ngantuk? Ndak nyindir, tanya ini. Tanya. Ada? Ada seorang suami itu pulang Jumatan itu loh, ditanya istri, Jumatan ndak di Mas? Ya nduk mujahidin tuh. Sapa khotibé mbah brewok lho wonge. Isine apa khotbah? Aku turu Dik. Walah. Ngono kok ya dipilih mbiyene kuwi. Syarat ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya kepada Allah itu hebat. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Yang suka mendirikan salat. Nah, 4 ini syarat vertikal ke atas. Nah, syarat horizontalnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Mimma itu sering saya artikan dari min ba'di ma. Dari sebagian apa yang diberikan Allah kepadanya itu diinfakkan, diinvestasikan di jalan Allah. Kalau 5 ini bisa memenuhi, Allah berkata, ulaika humul mu'minuna haqqo. Ada kata haqqo. Mereka itulah yang benar-benar mukmin itu. Berarti kalau kita itu dengar azan tidak tersentak cepat itu ya belum benar-benar itu. Masih katanya mukmin gitu.
Nah, kalau sudah bisa memenuhi 5 itu, apa yang diberikan Allah? Lahum darajatun inda rabbihim. Diberi kemuliaan, derajat. Dari mana? Dari Allah. Yang kedua, wa maghfiratun. Diampuni dosanya. Jadi kita datang ke masjid seperti ini tanpa minta ampun itu otomatis diberi. Nah, yang terakhir, warizqun karim. Rezeki yang mulia banget. Saya itu kalau baca ayat ini mesti istighfar. Astagfirullah. Karena apa? Ya tadi itu, kok abot banget itu. Dengar azan langsung itu. Diajak ngaji kudu sergep. Karena dibacakan ayat itu bertambah iman, kan abot. Nah, apalagi takwa. Kan takwa itu di atas, muhsin itu loh. Kata Nabi, ihsan itu antak budallah ka'annaka tarah wa ilam takun taruh fa innahu yarak. Kalau kau menyembah Allah, bisa merasa seperti melihat Allah betul, meskipun kamu tidak bisa melihatnya, tapi Allah itu melihat kamu, itu hebat itu. Jadi khusyuk, kata orang Arab, ka'anna ala ra'si ta'irun. Seperti di atas kepalanya itu ada burung itu, wedi burungnya terbang tuh khusyuk banget gitu. Luar biasa itu. Oke. Jadi kalau kita ingin dapat keberkahan-keberkahan, tingkatkan keimanan kita itu menjadi ketakwaan. Muslim, mukmin, muttaqi. Masih ingat saya mengartikan takwa itu orang yang sangat taat memenuhi syariat. Karena takwa itu diambil dari kata waqo, Pak. Kalau kita lihat di kamus, waqo itu hafidho, asoma, menjaga, ngerekso. Bahasa santrinya diilah itu. Waqo yaki wiqayatan wa tauqiyan wa taqwan gitu. Kalau kita bisa menjaga aturan Allah, hebat itu. Nah, sekarang ada yang mengganggu begini. Kalau kita baca ayat-ayat Quran, hampir semuanya, bukan hampir, menerangkan bahwa orang takwa itu sangat disayangi oleh Allah. Sebaliknya, orang yang tidak takwa itu tidak disayang Allah. Umpamanya kita baca surat At-Tolak, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Makhraja itu jalan keluar, way out. Berarti tidak pernah kesulitan. Bahkan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, tidak bisa dilogikakan. Berarti kan orang takwa itu dimanjakan oleh Allah. Sebaliknya yang ahli maksiat tidak dimanjakan. Ada lagi ayat. Walakin kadzabu, kalau aslinya wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, surat An-Nahl itu. Allah membuat perumpamaan adanya sebuah negeri yang aman, damai, rezekinya melimpah ruah. Ya'ti harizquha raghadan, bahasa Arab raghadan itu melimpah ruah. Mingkuli makan dari semua penjuru tempat. Fakafarat bi anumillah, sayang penduduk negeri ini kufur, berarti tidak taat toh. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, ditimpakan siksaan, perasaan lapar, takut. Nah, sekarang yang mengganggu pikiran kita gini loh. Kenapa dalam kehidupan ini kok justru sering kita lihat yang melanggar-melanggar itu malah enak-enak itu uripe. Iya. Saya berikan contoh-contoh ya. Itu loh yang sering saya buat contoh. Ada orang
ketika seneng ngaji, seneng ke masjid, seneng ibadah, sholat terutama, itu hidupnya Pak ya, cumpen, miskin, ngerkoso. Begitu dia sudah meninggalkan sholat, nggak seneng ke masjid, loh malah rezeki ini banyu mili ya Pak itu. Itu orang yang nggak ngerti mesti malah ingin meniru. Oh, dhek mbiyen niku nalika sregep nang masjid melarat. Basa gak ibadah itu malah sugih. Ditiru itu nanti. Contoh-contoh lainnya gini. Saya mencatat cukup banyak ya. Ada orang itu semakin lama semakin dikagumi oleh masyarakat. Ini maaf biasanya pemimpinnya. Kok tambah hebat namanya gitu, disanjung itu. Padahal semua orang tahu dia itu ahli melanggar, akhlaknya itu buruk. Ya namanya pemimpin itu biasanya suka tebar pesona Pak. Apa tebar pesona itu? Ya berusaha mempesona. Kalau yang ngerti itu kok gak ngerayai dikitoki dhewe gitu. Gitu. Nganjur-nganjurne api-api dhek dhewe alah ya gitu ya. Ada lagi contoh gini. Orang tuh melimpah rezekinya. Padahal ahli maksiat. Meninggalkan sholat. Ada orang yang hartanya itu melimpah, bertambah terus. Padahal masyarakat itu mengenal dia itu seorang yang anti sedekah, pelitnya itu bukan main. Pelit bin bakhil bin apa itu? Ya, kalau orang Jawa itu ada yang meleki barang itu ya. Nah gitu itu. Ada lagi keluarga ya, anak-anaknya itu sehat-sehat, sekolahnya maju, lulus dengan cum laude, mumtaz, istimewa. Padahal apa? Anak-anak ini dikasih rezeki dari rezeki yang tidak halal. Kan Nabi berkata, wa alla yarzuqhu ila thayyiba. Jangan sekali-kali anakmu kau suapi makanan dengan yang tidak halal itu. Tapi sukses Pak ini. Ini yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Karirnya terus menanjak. Padahal dia banyak merampas hak orang lain itu. Kalau untuk kita mungkin contoh ada orang semakin tua ya, itu hidupnya semakin mapan, semakin makmur, padahal ahli dosa Pak. Wis tuwa lho Pak, ahli dosa itu. Sholatnya ya ogah-ogahan itu. Padahal seharusnya kalau sudah tua itu ya rajin. Saya selalu mengatakan malaikat tuh lihat yang tua-tua yang sudah berusia-usia pantes itu ya. Ahli ibadah itu malaikat tuh tidak gumen itu. Nah, wis wayahe itu. Kalau anak-anak muda subuh gini di masjid itu malaikat wah kagum itu. Kalau sudah tua-tua itu biasa wayahe. Justru sebaliknya kalau malaikat lihat orang tua tidak sergap ibadah tuh kaget. Cek kendele gitu. Cek kendele. Apanya yang dibanggakan itu? Nah, biar kita itu tidak salah memahami ya. Agama memberitahu apa yang kamu lihat itu adalah bentuk-bentuk istidraj yang diberikan Allah. Istidraj itu yang dulu saya kasih arti dilulu. Bahasa Indonesianya saya belum menemukan. Kalau di kitab-kitab tauhid itu biasanya didefinisikan azab, siksa yang ditunda oleh Allah. Namun Allah tetap memberi rezeki kepada yang bersangkutan itu. Atau kalau ingin definisi dari Nabi, saya bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu
fa innama huwa istidraj. Kalau kamu melihat Allah tuh memberikan rezeki kepada hambanya yang bersifat duniawi, padahal dia ahli maksiat, ala ma'asi. Ma'asi itu jamak dari maksiat, ahli maksiat. Itulah yang namanya istidraj. Nah, kalau kita sudah lihat istidraj, itu ikuti sampai ending. Apa nanti akan terjadi itu? Saya terus terang selama ini seneng kalau melihat ada orang-orang seperti yang saya contohkan tadi itu. Kok seneng? Saya ikuti. Akhirnya betul ini katakan Allah itu. Baca surat Ibrahim ayat 42. Indah sekali ayat ini. Ibrahim 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Jangan sekali-kali pakai nun taukid itu. Kamu mengira Allah itu ghafilan, lalai, lupa kepada mereka yang melanggar-melanggar itu. Kalau kalian saksikan mereka yang melanggar-melanggar itu enak-enak saja. Innama itu hanyalah yuakhiruhum, ditunda saja siksanya. Liyaumin, sampai datang satu saat tashkhafil absar. Kedua matanya terbelalak menyaksikan, merasakan siksaan itu. Na'udzubillah min dzalik gitu. Saya jadi ingat pesannya orang tua ini. Nah, boleh kok bingung, kok susah, kok kaya lali. Gusti Allah itu gak sare, hebat itu Pak. Gusti Allah gak sare, titenono kok. Tidak mungkin Allah menyamakan antara yang melanggar dengan yang taat itu. Baca surat Al-Jasiyah 21 yang dulu saya anjurkan dihafal, dipakai pegangan hidup. Al-Jasiyah 21. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kenapa mereka mengira, kata Allah, aku Allah akan menyamakan antara hambaku yang taat dengan yang ahli maksiat? Apakah aku akan menyamakan hidupnya bahkan matinya? Kok nyimut? Sa'ama yahkumun, jelek sekali persangkaan mereka itu. Enggak mungkin toh, kita pakai logika saja. Halal itu boleh, haram itu enggak boleh. Yang menentukan Allah. Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Kok berani mengatakan halal dan haram dampaknya sama? Kalau gitu saya usul, enggak usah bertuhan aja lah, bar wes. Enggak usah Pancasila dengan ketuhanan yang maha esa. Ngomong tok aja gitu. Jadi ini Pancasila, korupsi ini jalan terus itu. Ya apa? Enggak saya teruskan, enggak enak. Itu enggak enak. Enggak dianggap Habib Rizik. Saya ini ya, kalau ditanya teman-teman, gimana Ustadz soal HRS itu, saya itu mengagumi beliau ya. Kalau tidak saya katakan satu-satunya di negeri kita ini orang yang paling berani bernahi mungkar. Perintah Allah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu banyak orang berani, termasuk saya itu ahli amar ma'ruf Pak. Tapi nahi mungkar itu saya tidak maksimal. Beliau itu hebat di situ. Kalau saya ini mau bernahi mungkar tuh mikir-mikir kena delik apa enggak ya. Beliau hebat. Itu karunia Allah. Cuma kalau saya disuruh ya apa koreksi, apa saran, caranya saja yang saya kadang kurang sependapat, kurang pas. Cara itu. Tapi kagum banget saya kok diberi karunia Allah keberanian bernahi mungkar itu.
Sampai Nabi itu berkata, qaulul haq inda sultanin jair akbarul jihad. Jihad yang paling besar itu sebenarnya berani berkata benar kepada penguasa yang jair, yang zalim. Itu. Tidak semua orang berani, Pak. Mesti mikir-mikir. Nah, beliau ini dikasih karunia. Dah itu aja, jangan ditambah. Delik. Biasanya kalau saya baca di kitab-kitab tauhid ya, terkait istidrat ini, ayat yang dipakai sandaran oleh mutakalimun, surat Al-An'am, ternak, ayat 44. Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bih, pada saat mereka itu lupa dari peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulla syai'in. Kubukakan, fatahna, abwab jamak dari bab, babun baba ini abwab, pintu-pintu rezeki. Fatahna alaihim abwab kulla syai'in, segala sesuatu kubukakan. Hati-hati, hatta sampai idza farihu bima utu, pada saat mereka itu gembira ria menikmati anugerah yang banyak berlimpah itu, akhadnahum baghtatan. Bahasa Arabnya baghtatan itu spontan, seketika. Kucabut segala nikmat itu seketika, fa idzahum mublisun. Akhirnya mereka itu pontang-panting putus asa itu. Hati-hati itu. Nanti kalau Allah sudah menyiksa itu, wah, jatuh terhempas itu. Jadi jangan terkecoh dengan istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka aku lulus sampai mereka itu tidak merasa. Nah, sebab kedua dicabutnya berkah oleh Allah. Kalau tadi tidak bertakwa, yang kedua itu tidak ikhlas dalam beramal. Adamul ikhlas fil amal. Ikhlas itu mudah diucapkan, berat diamalkan. Berat. Sampai ada hadis begini. Inna akhwafa ma akhafa ala ummati asyirkul khawfi. Qalu ma syirkul khawfi ya Rasulullah? Qala ariya. Yang paling kutakuti nanti menimpa umatku, kata Nabi, ya kita ini, syirik samar, syirkul khauf. Ketika sahabat tanya, apa itu syirik samar? Arya, pamer. Riya dari kata ro'a, yara, riya'an ya, ingin dipuji manusia. Pujian Allah itu masih dianggap kurang. Hati-hati itu. Dan orang itu ikhlas apa enggak, yang tahu Allah dan dirinya. Orang lain enggak tahu. Contoh ya, biasanya itu bangunnya itu siang. Subuhnya itu sudah terang benderang jam 6 itu. Satu saat dia itu ke tamu menginap di rumahnya, mantan gurunya lagi itu. Bangun jam 3 Pak itu Pak. Tamunya muji, sampean itu hebat ya. Apa? Ya saya lihat bangun Anda itu sebelum subuh, tahajud, subuhan berjamaah gitu. Padahal begitu nanti tamunya pulang tuh balik jam 6 loh Pak itu. Gitu. Gini-gini itu loh. Ikhlas itu abad. Makanya dulu saya sampaikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu, kalau ayat Quran yang sering diterang-terangkan itu surat Al-Ma'un, Ar-Ra'aita itu, kalau hadis itu yang menyangkut keikhlasan ini. An-nasu kullum halka illal alimun, semua orang itu akan binasa, kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu itu tidak boleh
binasa Pak, karena punya senjata ilmu itu. Namun kata Nabi, wal alimuna kulluhum halak ilal amilun. Orang berilmu akhirnya terpeleset celaka juga, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Tidak semua orang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya, Pak. Pernah enggak baca ayat gini? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin. Apakah kalian enggak pernah lihat kata Nabi? Orang yang menuhankan hawa nafsunya dan disesatkan Allah karena ilmunya itu. Adallallahu ala ilmin. Nah, seharusnya orang berilmu itu ya enggak sesat. Tapi kenyataannya enggak semua. Sampai ada hadis, manis dada ilman walam yazdad huda lam zaddat minallahi illa bu'da. Siapa ilmunya bertambah, kok taat pendekatannya enggak bertambah, dia orang yang semakin jauh dari jalan Allah itu. Sampai Allah di berbagai ayat diulang-ulang bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa sama tak orang berilmu dengan tidak berilmu? Kalau sama untuk apa cari ilmu itu? Nah ini hati-hati itu. Sekarang apakah orang yang mengamalkan ilmunya itu selamat? Enggak. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Ditutup wal mukhlisuna fi khatarin azimin. Semua pengamal ilmu juga akan binasa, celaka, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas. Dan berbuat ikhlas itu fi khatarin an. Khatar itu darar, dalam bahaya yang berat. Abote nemen. Pernah enggak dengar orang gini? Kalau niki nek diparingi nggih alhamdulillah wong diparingi. Cuma nek mboten diparingi nggih innalillah. Juga sekarang ini ada ucapan ikhlas rasional dan tidak rasional katanya. Ono maneh. Insyaallah. Dulu saya pernah pesan Bapak Ibu untuk cari buku kecil kumpulan karangannya MH Ainun Najib yang dikasih judul Selilit Sang Kiai. Sudah ketemu itu? Selilit Sang Kiai. Beliau budayawan, pintar kalau nyindir orang itu dengan bahasa yang halus, dengan kisah-kisah itu. Saya baca itu, ya Allah, orang dulu itu keikhlasannya luar biasa. Makanya melahirkan anak-anak cucu cicit yang hebat-hebat itu karena keikhlasannya, Pak. Diberkahi oleh Allah itu. Sekarang golek wong ikhlas itu ya rada angel, Pak. Rodok itu. Bukan ndak ada, rodok. Rodok angel. Kalau kita baca surat Al-Bayyinah ayat 5, dengan tegas Allah itu berkata gini, wa ma umiru illa. Ada manafi, ada istisna ila, exception. Ini yang saya katakan tegas itu. Seperti la ilaha illallah itu. Wa ma umiru, dan aku tidaklah menyuruh hambaku itu beribadah illa, kecuali mukhlisin, dilakukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin hunafa itu. Kalau enggak ikhlas, enggak. Nah, ikhlas ini yang berat banget. Ada hadis dari Abu Umamah, sanadnya menceritakan gini. Seorang laki-laki ya mendatangi Nabi, lalu bertanya. Nabi, menurut Nabi pendapatnya bagaimana kalau ada seseorang yang berbuat kebaikan karena mengharap balasan dari Allah, sekaligus mengharap pujian dari manusia. Jadi berbuat kebaikan, mengharap karunia Allah,
tapi sekaligus juga mengharap balasan manusia itu. Spontan Nabi mengatakan la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa, la syai'a lahu. Tidak dapat apa-apa. Innallaha azza wa jalla la yaqbalu min amali illa ma kana khalisan. Karena Allah tidak mau menerima satu amal kecuali semata-mata dilakukan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ada juga ayat itu, siapa mengharap akhirat Allah ya, dunia itu katut. Tapi kalau mengharap dunia, dunia diberi, akhiratnya tidak katut. Nah, dengan ikhlas itu katut semuanya. Tapi kalau yang tidak ikhlas hanya dunia. Wabtagha bi wajhu, Abu Dawud dan Imam Nasai itu. Terkait ini ya, dosa yang dianggap akbarul kabair itu syirik, Pak. Syirik itu menserikatkan Tuhan, menduakan Tuhan. Dosa besar. Termasuk tadi itu syirkul khaufi itu kan riya itu. Tidak cukup pujian Allah tapi manusia. Jauhi ini. Kalau ingin ini tahu caranya setan menggoda manusia dan dampak perbuatan yang dilakukan tidak ikhlas, itu kitab godaan setan itu. Kalau nggoda orang alim gini, nggoda pejabat gini, nggoda guru gini, nggoda suami gini, nggoda istri begini itu. Pasti di sana nanti ada kisah di awal itu seorang ustadz dilapori ya, di sana ada penyembahan pohon, dimuliakan, disembah. Si ustadz itu marah, langsung ingin menebang pohon itu. Konon di tengah jalan si iblis itu menjumpai dalam bentuk manusia, mencegah jangan sampai ditumbangkan. Ngapain kamu repot-repot? Gitu. Ini yang membuat orang tersesat itu. Akhirnya terjadi perkelahian, iblis itu kalah. Gitu. Kalah. Ya sudah, tidak usah ditebang, saya tidak akan menggoda lagi. Insya Allah tidak ada yang akan memuliakan. Oke. Nah, ternyata beberapa hari kemudian itu ya disembah lagi oleh masyarakat. Oh, iblisnya masih berfungsi ini. Berangkat lagi akan ditebang. Terjadi dialog dengan iblis. Katanya kamu tidak menggoda, masih banyak yang. Ya, bukan saya menggoda, mereka yang memang senang dengan kebiasaan lama gitu. Kalau gitu saya tebang. Kamu kok repot-repot ngurusi pohon? Kamu tinggalkan pengajianmu, kamu tinggalkan ibadahmu itu. Gini aja lah sudah. Saya hargai niatmu yang baik. Saya akan penuhi untuk melarang mereka menyembah. Dan saya tahu diri, kamu akan saya beri hadiah untuk membesarkan majelis taklim kamu, pondokmu itu. Kalau tidak percaya besok pagi silahkan. Kamu bangun itu, di bawah kasurmu itu akan ada uang dinar. Dinar itu emas, Pak. Bukan dirham, dirham itu perak. Semula si ustadz ini hanya ingin membuktikan aja. Ternyata betul itu.
niatnya untuk merobohkan ditunda sebentar, pulang itu betul besok bangun tidur tuh ada gitu. Sampai 2-3 hari berlangsung ada, hari keempat tuh nggak ada. Wow, menipu juga ini. Akhirnya sadarnya kembali, berangkat, sudah mesti ditipu saya ini. Terjadi perkelahian dengan iblis, ternyata si Ustadz ini kalah, Pak. Kok kalah? Iblis itu mengatakan, kenapa kali ini saya lebih kuat dari kamu? Karena niatmu sudah berubah yang dulu dengan sekarang itu. Dulu tulus ikhlas karena Allah, tapi sekarang karena uang itu. Ini aslinya saya baca di Talbis Iblis, yang sekarang banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada godaan setan dan sebagainya. Kita coba ikhlas. Ada makalah mengatakan gini, sesuatu yang kecil dilakukan dengan ikhlas, menjadi besarlah amal itu. Sebaliknya amal yang besar dilakukan dengan tidak ikhlas menjadi kecil. Jadi ta'zimuhu wa tasghiruhu bisababin niyah itu. Kita coba itu. Ikhlas karena Allah. Nah, sebab ketiga masih ada persamaan ini. Dicabutnya barokah itu karena kita di dalam melakukan amal perbuatan baik tidak menyebut asma Allah, basmalah. Ada tuh hadis, kullu amalin dzibalin la yubda'u bil basmalah fawa aqta, dari kata qata ayat qatan. Setiap amal perbuatan baik yang tidak diawali dengan ucapan basmalah, putus berkahnya. Tapi kalau perbuatan jelek jangan. Nanti minum khamr, whisky itu bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa Jawanya ngelamak. Tapi ada tuh orang judi itu sudah terakhir tombak bilang terakhir bismillah 100. Yo, apa sih ini? Enggak boleh. Jangan anggap remeh ucapan basmalah. Saya bacakan hadis rawahu Suyuti fi lubabil hadis. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba, seorang pun gitu ya, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, begitu dia berucap bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitan. Dzaba yadzubu itu mencair, meleleh. Kecuali setan itu meleleh, Pak. Mencair. Hilang, pergi. Kama, seperti yadzubur rasasu 'alan nar. Mencairnya rasos timah kalau dipanasi. Timah itu kan keras. Coba dipanasi, leleh dia itu. Setan juga begitu. Bismillah itu. Mungkin masih ingat dulu, sudah agak lama saya cerita mengikuti nunggoni bukan mengikuti, nungguin teman saya yang ahli ngusir jin. Nah itu dia itu didik orang-orang yang ingin belajar. Nah, dimasukkan jin setan itu ya kepada seseorang itu. Terus dia panggil muridnya yang paling hebat. Ayo, kamu beri contoh, diobati gitu. Dia konsentrasi tinggi, Pak. Diraba tubuhnya itu. Sempat saya tanya, kamu tadi saya lihat kok meraba itu? Loh, itu mencari posisinya setannya itu. Ya karena saya belum seperti guru saya tanpa itu gitu.
Lalu saya ingat hadis, inna syaiton yajri majradam. Setan itu memang berjalan dalam aliran darah itu. Kalau ditemukan seperti butir kecil sakdele gitu ya, dia mesti pegang itu setannya, terus konsentrasi baca ayat-ayat itu hilang gitu. Oh ya sudah. Terus tadi kamu ketika konsentrasi sampai berkeringat, tiba-tiba kok kamu lepas tanganmu itu. Karena saya yakin saya tidak bisa mengusir. Kalau saya dalam keadaan ragu begitu, saya teruskan, saya akan terkena itu. Tangan saya tidak akan berdaya, kepleh. Dan ini yang bisa ngobati hanya orang tertentu, dokter tidak bisa. Ini bukan sakit medis itu. Oh gitu. Terus ketika dia melepas tangan, si guru tanya, ngapain kamu lepas? Tidak mampu, Pak Guru itu. Nggak mampu gimana? Mungkin yang masuk ini lain. Lain gimana? Ya mungkin lebih hebat. Enggak ada hebat-hebatan. Kamu tadi baca ini? Baca. Betul? Iya. Persis seperti yang diajarkan, yang biasanya dipakai itu setan pergi itu. Gurunya berpikir sebentar, oh saya tanya, kamu dalam keadaan suci berwudu atau batal? Baru dia sadar. Astagfirullah. Saya batal, nah ini sebabnya. Ayo, sekarang kamu ambil air wudhu, ulangi lagi. Dengan mudah hilang, Pak. Oh itu pengalaman bagi saya sangat bermakna. Dulu saya baca hadis-hadis, ketika belajar itu, ya ngerti kalau Allah itu cinta dengan orang yang suci. Ya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, apa itu ngerti. Nabi itu tidak pernah meninggalkan wudhu walaupun tidak untuk sholat. Begitu batal, Nabi itu wudhu. Padahal air sangat susah. Akan tidur pun Nabi itu berwudhu. Dalam tidur hubungan suami istri, setelah hubungan bersuci sebentar, berwudhu lagi, meneruskan tidur. Padahal wudhunya itu tidak mengangkat hadas besarnya. Itu saya tahu itu. Cuma ya pengetahuan, oh ngono wudhu itu gitu toh. Begitu saya menyaksikan yang saya ceritakan ini, saya baru yakin betul itu. Orang wudhu tidak wudhu itu tidak sama, Pak. Setan itu lebih sama. Masya Allah itu. Nah ini saya sampaikan itu untuk meyakinkan ucapan bismillah itu jangan dianggap main-main. Kalau kita baca di Quran surat Al-An'am 121 umpamanya ya, Allah kan menerangkan. Sapi besar gemuk kamu sembelih tidak dengan nama Allah, haram kamu makan itu. Bismillah tak itu loh. Menjadi haram, menjadi bangkai tidak boleh. Wa ma uhilla li ghairi wahilah itu. Juga maaf ya, hubungan suami istri itu kan disunahkan membaca basmalah. Kalau ingin punya keturunan nanti tidak mudah diganggu setan itu. Bismillahirrahmanirrahim syaitan itu loh. Itu kan hadisnya, kalau ini kamu amalkan keturunanmu nanti susah diganggu setan. Jadi mungkin kalau kita itu kok gampang diganggu setan, mungkin bapak ibu kita dulu lali dongo nih kira-kira itu. Oke, sudah berbunyi ya. Nah diterus nih dirasani saya nanti. Kok kayak gak ono waktu liya itu. Baru sampai yang ketiga. Kalau tidak ingin dicabut berkah, upayakan bertakwa. Kedua, apa tadi itu? Ikhlas. Yang ketiga, biasakan mengucap basmalah. Dengan namamu ya Allah, bismillah itu. Sampai ada tuntunan hadis kalau kita akan makan minum itu lupa membaca bismillah, itu nanti waktu ingat disuruh ngucap bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu hadis itu. Bismillah untuk awal akhirnya itu. Insya Allah
kalau doa-doa itu kita amalkan dengan pengetahuan yang menimbulkan keyakinan, akan berdampak seperti yang betul dikatakan Nabi, dijanjikan Allah. Allah berkata, ana ma'adhanni abdi bi falyadhun ma yasha. Saya ini tergantung persangkaan kalian. Kalau kalian menyangka aku sembuhkan, aku sembuhkan. Kalau Anda ragu, aku ragu. Nah, untuk mendapatkan keyakinan itu harus mengaji, menambah ilmu itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah dalam kehidupan kita. Allah selalu berkenan mengampuni kesalahan kekhilafan kita selama ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.